Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Insan TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelum ini, kita telah mengawali pembahasan tentang dua nama Allah sekaligus. Apa itu? Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim dan Al-Akram biasa diterjemahkan yang maha mulia atau yang maha pemurah. Yang maha mulia atau yang maha pemurah. Dan kita telah kaji pada pertemuan yang sebelumnya makna yang dikandung dalam nama ini atau dua nama ini. Sekarang kita masih akan lanjutkan mengkupas apa yang dipaparkan oleh para ulama kita tentang dua nama Allah yang mulia ini. Iqra wal karimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala, wal karimu huwa al-bahiyyul kathirul khairi al-'azimul naf'i wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu, wal akram huwa al-af'alu min al-karam wa huwa kathratul khairi wa la ahada awla bidzalika minhu subhanahu fa innal khaira kullahu biyadihi wa minhu wan ni'ama kullaha huwa muwalliha wal kamala kullahu wal majda kullahu lah fa huwa al-akramu haqqan. Ya. Beliau melanjutkan di sini, penulis kitab ini, wal karimu huwal bahiyyu al katsirul khair. Sesungguhnya al-karim itu adalah yang maha indah dan yang banyak sekali kebaikannya. Yang banyak sekali apa? Kebaikannya. Wal azimun nafa', dan yang sangat besar sekali manfaatnya. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk semua makhluknya. Wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih mulia dibandingkan segala sesuatu. Sehingga seorang hamba ketika butuh apa-apa,
seharusnya dia itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Banyak di antara kita kalau lagi kepepet masalah harta, yang pertama kali kepikir siapa? Manusia. Pertama kepikir manusia. Kenapa kita tidak berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kekayaan yang ada di tangan manusia itu dari siapa? Dari Allah. Kenapa kita tidak langsung menuju kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita mesti bergantung kepada selain Allah? Sekaya-kayanya manusia, tetap dia itu kekayaannya bersumber dari Allah. Kemudian manusia juga aslinya itu pelit. Manusia itu aslinya pelit. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala aslinya tidak pelit, dermawan. Kenapa kita minta-minta kepada aslinya, kepada yang aslinya pelit, terus melupakan yang aslinya dermawan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, Allah Azza wa Jalla yang paling baik, yang paling besar manfaatnya, yang paling banyak karunia-Nya untuk kita semuanya. Kemudian di sini dijelaskan Al-Akram. Ketika kita baca di sini ternyata maknanya tidak jauh berbeda dengan Al-Karim. Wa huwa kathratul khairi. Al-Akram itu adalah yang banyak sekali kebaikannya. Wala ahada aula bidzalika minhu subhanah. Dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah. Sekalipun itu orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri sebaik apapun tetap kalah baik dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kebaikan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, itu adalah percikan hanya 1% dari kebaikan Allah Azza wa Jalla yang dibagikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan ini pernah kita sampaikan ketika kita menjelaskan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha wahidatan fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 kasih sayang yang Allah turunkan di dunia cuma 1 saja. Dari berapa? 100. Berarti kan berapa persen? 1%. Dengan 1% itu manusia bisa berbuat baik kepada orang lain, punya kasih sayang kepada orang lain. Ibu menyayangi siapa? Anaknya, anak menyayangi orang tuanya, istri menyayangi suaminya, suami menyayangi anaknya, suami menyayangi istrinya. Itu semua hanya 1% dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun cuma dapat secuil saja. Maka jelas Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik dibandingkan siapapun. Wala ahada aula bidzalika minhu subhanah. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah. Fa innal khaira kullahu biyadihi wa minhu. Sesungguhnya seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah dan dari Allah. Maka jangan sampai salah. Ketika kita dapat rezeki dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah. Sebagai bentuk pengakuan dari kita bahwa apa yang kita dapatkan itu dari Allah. Dan ini jangan cuma diucapkan di lisan, tapi harus betul-betul kita masukkan ke dalam hati kita. Bahwa betul-betul seluruh yang kita rasakan saat ini betul-betul dari Allah. Panen sukses, itu siapa? Allah yang ngasih. Anak-anak sehat, itu Allah yang ngasih. Istri kita nurut, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih. Kita punya rumah, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih. Ujarku lu warisan Ustaz. Ujarku lu warisan. Iya warisan. Yang memberikan itu kepada Allah siapa? Yang memberikan itu kepada orang tua siapa? Allah. Kemudian yang menakdirkan warisan itu jatuh ke tangan jenengan siapa? Allah. Mungkin atau tidak orang tua sudah meninggalkan warisan tapi jenengan tidak dapat. Mungkin? Priwe gue. Mati disit jenengan. Belum sempat apa? Menikmati. Ada enggak anak mati sebelum orang tuanya? Banyak. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi umur kepada Anda bisa hidup setelah orang tua Anda wafat. Sehingga Anda menikmati warisan orang tua. Berarti kan sejatinya warisan yang kita dapatkan itu juga dari siapa? Dari Allah. Makanan yang kita makan itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, nyong sing pahal. Oke, Anda yang bekerja, Anda yang macul, Anda yang nanam, tapi yang menumbuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mesti ketika Anda menanam pasti akan berhasil? Tidak. Pernah atau tidak nandur terus gagal? Bukan pernah. Napa? Sering. Sudah nanam, berhasil, panen, sudah siap dimakan. Mungkin kita enggak jadi makan? Mungkin. Kenapa? Wis tong piring kena orang kepriwe kok. Enggak jadi makan, sudah dimasak di depan mulut, sudah di depan mata ini tinggal makan, enggak jadi makan. Kenapa? Apa? Aduh mati maning. Stroke. Naudzubillahimin. Atau dokter mengatakan enggak boleh. Ya. Ini gulanya terlalu tinggi. Akhirnya suruh makan. Apa yang gulanya rendah napa? Kiye para sing kena gula nang kene. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatunya kepada kita. Makanya di sini dikatakan apa? Al khairu kulluhu biyadihi wa minhu. Seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah dan dari Allah. Apapun kebaikan yang kita nikmati itu semuanya dari siapa? Allah. Wan ni'amu kulluha huwa muliha. Dan seluruh nikmat yang kita rasakan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakannya. Wal kamalu kulluhu wal majdu kulluhu lahu. Dan kesempurnaan semuanya milik Allah. Kemuliaan semuanya milik Allah. Kita manusia makhluk yang banyak napa? Kekurangannya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kemudian fahuwal akramu haqqan. Maka betul-betul Allah lah yang al-akram. Jadi ada dua nama. Yang pertama nama Al-Karim. Yang kedua Al-Akram. Habis ini akan dijelaskan
bagaimana kita bisa merasakan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu pas kita membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita sampaikan bagaimana bisa merasakan kasih sayang Allah. Sekarang akan dibahas bagaimana kita bisa merasakan kemurahan Allah, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah. Iqra. Min athari hadain al-ismain al-karimain. Innal karima huwa al-kathirul khairi. Wal karima huwa ad-daimu bil khair. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kasih kedermawanan Allah, kemurahan Allah? Di sini dikatakan innal karima huwal katsirul khair. Sesungguhnya al-karim itu adalah yang kebaikannya sangat banyak. Wal karimu huwad daimu bil khair. Dan al-karim itu yang kebaikannya terus menerus. Kenapa? Terus menerus. Sudah sangat banyak, terus menerus pula. Oke. Sekarang mari kita bandingkan dengan orang tua kita. Kepada kita. Kebaikannya banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Banyak banget atau banyak? Banyak banget. Dibandingkan dengan kebaikan Allah, banyak mana? Ya jelas banyak Allah. Oke. Apakah kebaikan orang tua kepada kita terus menerus? Terus menerus sama mboten? Tidak. Jenengan wis nikah wis ngana lunga. Masa nyusup wae mbok ora. Jadi ada saatnya orang tua menghentikan nafkahnya buat kita. Ada saatnya kita disapih sama orang tua kita. Masa enggane nganti tua nenen bae mbok ora mungkin. Kan ada saatnya berhenti. Akan disapih sama orang tua kita dari asinya di usia 2 tahun, 3 tahun, ya 4 tahun, selesai sudah. Kebaikan orang tua dari sisi ini berhenti. Orang tua masih tetap baik, memperhatikan kita, menafkahi kita, dan seterusnya. Menyuapi kita, mengganti popok kita, sampai kapan? Sampai ada saatnya berhenti. Ya. Masa ganti popok nanti kelas 6 SD, ora? Ya. Menyuapi kita, ada saatnya akan berhenti menyuapi kita. Setelah itu ganti dengan kebaikan yang lainnya. Kita sekolah dibiayai sama orang tua. SD, SMP, kuliah. Begitu sudah usia menikah, kita dikasih modal, setelah itu kita disuruh. Silahkan kerja sendiri. Jadi kebaikan orang tua kepada kita itu, dari beberapa sisinya, itu tidak terus menerus. Ada saatnya berhenti. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikannya yang Allah berikan kepada kita terus menerus, tidak ada berhentinya. Bahkan saat kita sedang sakaratul maut pun, ya, kebaikan Allah tetap diberikan kepada kita. Apalagi seandainya kita termasuk orang yang beriman. Alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut dan dia termasuk orang yang beriman, maka malaikat akan turun diutus sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada orang yang beriman tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah kalian takut, tidak usah kalian sedih. Jangan takut, jangan apa? Sedih. Apa orang kalau mau mati takut dan sedih? Kalau orang mau mati takut dan sedih atau tidak? Takut? Takut apa? Takut neraka. Sedih apa? Sedih ninggal keluarga. Berarti kan takut dengan apa yang akan dihadapi dan sedih dengan apa yang akan ditinggalkan. Kalau orang yang beriman
Tidak takut, tidak sedih. Kenapa? Karena dikasih kabar gembira sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah takut dengan siksaan neraka. Karena engkau wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena engkau sudah dapat kabar gembira akan masuk surga. Enggak perlu takut lagi. Yang ditakutkan kan, wah nanti gimana, neraka, surga gimana. Ya. Makanya orang-orang saat sakaratul maut itu dianjurkan untuk mendominankan husnudzon. Apa husnudzon? Prasangka baik. Disuruh untuk memperbesar harapan. Jadi manusia itu kan antara harapan dengan perasaan khawatir. Khauf dan roja. Ya. Khauf itu rasa takut, roja itu harapan. Manusia itu hidupnya ada di antara dua ini. Antara dua perasaan ini. Perasaan takut dengan neraka dan perasaan harap dengan surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang akan meninggal dunia, dianjurkan untuk lebih mendominankan perasaan harapannya. Husnudzonnya. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima amal soleh kita. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang seharusnya ditumbuhkan di dalam hati saat menjelang wafat. Maka kalau panjenengan pas nunggoni orang akan meninggal dunia, masih bisa diajak untuk komunikasi, pesankan ini kepada beliau. Bu, Pak, Dek, Mas, ya, pertebal rasa harapmu kepada Allah. Dominankan husnudzonmu kepada Allah. Prasangka baikmu kepada Allah. Berprasangkalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Agar Allah menerima amal solehmu. Agar Allah memberikan surga kepadamu. Harapannya ketika akan meninggal dunia itu, husnudzonnya lebih dominan. Harapannya nanti Allah akan mengirim malaikatnya. Kemudian memberikan kabar gembira, Allah takhaf, jangan takut. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena sungguh ketika engkau termasuk hamba-hambanya yang beriman, keluargamu, anakmu, istrimu, semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari balasan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini saya sampaikan kemarin pas pengajian di Masjid Jensud, Purwokerto. Ketika kita sampaikan hadis Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga apa? Semuanya akan dijaga oleh Allah. Akan menjaga fisik kita, akan menjaga anak kita, akan menjaga istri kita, akan menjaga suami kita, akan menjaga orang tua kita, akan menjaga rumah kita, akan menjaga harta kita, akan menjaga bahkan tetangga-tetangga kita, akan menjaga keimanan kita. Semuanya akan dijaga oleh Allah. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Sehingga orang-orang yang beriman saat meninggal dunia, dia tidak takut, tidak sedih. Karena dia mendapatkan jaminan dari Allah bahwa keluarga yang dia tinggalkan itu akan dijaga oleh Allah. Akan ditanggung. Bahkan bisa jadi rizki yang Allah berikan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil yang ditinggalkan ayahnya meninggal dunia,
Bisa jadi rizki mereka malah lebih banyak dibandingkan saat orang tuanya masih hidup. Loh, ada loh orang yang ketika masih hidup bapaknya utangnya banyak. Begitu meninggal bapaknya malah utangnya apa? Lunas. Loh, banyak orang seperti itu. Belum tentu kalau bapaknya hidup terus utangnya lunas. Dia malah tambah. Oke, mungkin saja. Ya. Berarti ben lunas mati baik. Ya ora. Belum tentu. Itu kalau orangnya soleh. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa Al-Karim itu yang banyak kebaikannya dan terus menerus kebaikannya. Nah, wal karimu huwa alladhi yashulu khairuhu wa yaqrubu tanawulu ma 'indah. Wa yaqrubu tanawulu ma 'indah. Terus wal karimu huwa al munazzahu 'anil naqais wal afat. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Di sini bagaimana kita bisa merasakan kemurahan Allah? Wal karimu huwallazi yashulu khairuhu. Al-Karim itu adalah yang mudah untuk mendapatkan kebaikannya. Kenapa? Yang mudah untuk mendapatkan kebaikannya. Wa yaqrubu tanawulu ma indahu, dan dekat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Oke. Kita sering baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah kepadanya bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan apa yang diminta oleh hambaku kalau hambaku mau minta. Berarti kan kuncinya cuma apa? Minta. Masalahnya kita sudah minta atau belum? Seperti yang tadi saya umpamakan, kalau kepepet masalah keuangan, kita sudah minta kepada Allah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Coba ketika jenengan lagi dikejar-kejar sama debt collector, apa terus kemudian gelar sajadah, sholat, minta donga kepada Allah? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Atau malah kabur lewat jendela? Ya. Ustaz, sholat sih kepriwe ora logis temen. Lho kuwi ora kudu apa-apa di logisaken. Ya sangat logis lah. Kenapa sangat logis? Iya, wong yang maha kaya itu Allah. Allah yang nyuruh kita untuk minta kok. Enggak ada orang kaya sekaya-kayanya mempersilahkan orang-orang untuk datang minta, itu enggak ada. Yang ada adalah orang kaya berpenampilan, menampilkan, mengesankan bahwa dia enggak punya duit. Rata-rata seperti itu. Wah, saya lagi angel banget ya. Rata-rata itu seperti itu. Karena apa tadi sifat dasarnya manusia? Pelit. Itu manusia seperti itu. Ini ada penawaran dari Allah. Allah menawarkan. Ya. Makanya kelanjutannya apa? Fal yastajibu li. Hendaklah mereka mau minta kepadaku, nurut, wal yu'minu bi, dan yakin kepadaku. Masalahnya banyak di antara kita minta, tapi mboten yakin. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Contoh, kita minta kesembuhan kepada Allah. Minta apa? Kesembuhan kepada Allah. Dengan berbagai cara, bisa dengan berdoa, bisa dengan meruqyah. Bisa dengan meruqyah. Ruqyah, bacakan Al-Quran. Sakit, bacakan Al-Quran. Sakit di tenggorokan, bacakan Al-Quran. Sakit di kepala, bacakan apa? Al-Quran. Ketika kita
berdoa kepada Allah, minta kesembuhan dengan cara baca Al-Quran itu. Kira-kira dalam hati kita itu yakin atau tidak? Atau lah jajal baik. Ya nek orang mari ya orang metu duit iki. Coba kira-kira perasaan yakin kita itu lebih besar mana ketika kita pergi ke dokter spesialis, bayarnya larang, obatnya larang. Kita lebih yakin mana coba? Jujur. Lebih yakin mana? Dokter. Padahal yang namanya obat dokter itu hasil eksperimen. Hasil apa? Eksperimen. Percobaan. Yang namanya eksperimen itu pasti ada peluang gagal. Tanya sama dokter manapun. Tanya sama apoteker manapun. Ketika kasih obat, dia mesti mari ora. Tanya sama dia. Apa jawabannya? Ya muka-muka. Tidak ada yang berani kasih apa? Garansi 100%. Nek ora mari duit balik. Ora nah dokter kayak gue. Gak ada. Karena dia tahu yang namanya obat itu adalah hasil eksperimen, percobaan. Yang bisa benar, bisa salah. Bisa sembuh, bisa tidak. Nah sekarang saya tanya, Al-Quran itu eksperimen atau bukan? Al-Quran eksperimen? Bukan. Al-Quran itu bukan eksperimen. Al-Quran itu pasti benar. Ustadz, aku jarku yo diwacak-wacakakan orang mari-mari. Kan apa tadi katakan? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka berdoa dan yakin. Mungkin ketika kita baca-baca itu kurang yakin. Kurang apa? Yakin. Maka keyakinan itu harus ditumbuhkan. Harus ditumbuhkan. Dan yang namanya yakin itu butuh latihan. Seperti jenengan yakin dengan kesetiaan pasangan jenengan. Itu kan gak ujuk-ujuk. Hasil apa? Hasil eksperimen. Hasil sekian lama panjenengan berinteraksi dengan siapa? Dengan pasangan, dengan istri, dengan suami. Setelah sekian lama baru kemudian ya betul-betul ya bojoku pancen setia gitu ya. Itu pun bisa saja suatu saat berubah. Mungkin namanya juga manusia. Ya kita sih berdoanya kepada Allah mudah-mudahan tetap setia. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Maka kewajiban kita adalah terus untuk minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu kebaikannya mudah didapatkan. Yang penting kita berdoa, berusaha. Ya, tetap harus ada apanya? Usahanya. Kemudian di sini katakan wa huwal al-karimu huwal munazzahu anin naqaisi wal afat. Al-Karim itu adalah yang terhindar, yang suci dari segala jenis kekurangan dan aib. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada kekurangannya sedikit pun. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan manusia. Sedermawan apapun manusia pasti punya kekurangan. Saya ulangi. Sedermawan apapun manusia pasti apa? Punya kekurangan. Saya kasih contoh. Mungkin ada orang dermawan dengan hartanya. Setiap ada orang minta kasih, minta kasih, minta kasih, minta kasih. Tapi belum tentu dia dermawan dengan harga dirinya. Apa gue dermawan harga diri? Ketika ada orang menghina, belum tentu dia bisa dermawan untuk memaafkannya. Apalagi biasanya orang kaya.
Itu apa? Pelit memberikan maaf karena dia merasa tinggi. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, berapa kali Allah Azza wa Jalla dihina oleh manusia? Berapa kali Allah Subhanahu wa taala tidak dipatuhi oleh manusia? Tapi ketika manusia yang menghina Allah tersebut, ketika manusia yang tidak patuh kepada Allah tersebut datang meminta maaf kepada Allah, beristighfar, Allah akan maafkan? Allah akan maafkan. Padahal berapa banyak kesalahan manusia yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Manusia itu sesempurna apapun pasti dia punya banyak kekurangan. Ya. Ada yang dermawanan ngasih, akan tetapi suka untuk mengungkit-ungkit. Ya betul sih, ngasih. Suatu saat ketemu kepriwe kayak kelambiku mbok, apik mbok, tinggal mbok. Ya, ngomongin ngarepe wong akeh maning. Priwe, apik mbok sing tak wae wingi, ya, cocok banget lho. Ngerti ora ki Kang Nyong ki? Aduh, astagfirullah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian. Wal adza, dan menyakiti orang yang kalian beri. Jadi kalau sudah memberi itu sudah apa? Lupakan. Tapi kalau jenengan yang diberi jangan apa? Lupakan. Itu beda nih. Jadi kalau posisi kita ngasih sudah apa? Lupakan. Tapi kalau posisi kita dikasih jangan lupakan. Tapi ingat terus kebaikan orang tersebut supaya kita bisa membalas kebaikannya. Nah, terus والكريم بمعنى المكرم فمن المكرم إلا الله تعالى فمن أكرمه الله أكرم ومن أهانه أهين. نعم. والكريم بمعنى المكرم. Al-Karim itu artinya yang maha memuliakan. Kenapa? Yang maha memuliakan. Famanil mukrimu illallah. Adakah yang bisa memuliakan kecuali Allah? Faman akramahullahu ukrim. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mulia. Waman ahanahu uhin. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, pasti dia akan terhina. Oke. Sekarang banyak orang nyari kemuliaan, nyari nama, nyari popularitas. Tapi carane salah. Siapapun yang mencari kemuliaan bukan lewat jalannya, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Walaupun kelihatannya dia itu dieluk-elukan, dimuliakan. Kemana-mana digelarkan karpet merah. Itu kan lagi jabat. Engkau dilamaning wis ora jabat kan mlebu penjara. Ya. Bahkan kadang-kadang belum selesai jabat sudah masuk penjara. Ya. Memang seakan-akan di mana-mana, Masya Allah, begitu turun dari mobil ada yang apa? Membukakan. Tas ada yang bawakan. Itu belum tentu orang yang membukakan pintu jenengan itu betul-betul memuliakan jenengan. Tidak. Belum tentu. Bisa jadi dia memuliakan dompetnya jenengan. Alias dia memuliakan Anda karena apa? Kekayaan. Jajal deh jenengan bangkrut. Ana sing bukakan lawang? Loh, some. Buka dewek kon.
Berarti kan yang dia muliakan itu bukan Anda, tapi yang dimuliakan adalah harta Anda. Tapi orang yang beriman, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dia akan dihargai oleh manusia dengan keimanannya. Kenapa? Karena Allah yang mengangkat dia. Siapapun yang diangkat oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menjatuhkannya. Dan siapapun yang dijatuhkan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 18. Surat apa? Al-Hajj ayat 18. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapapun yang direndahkan oleh Allah, siapapun yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Maka tadi saya katakan, siapapun yang dijatuhkan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengangkat. Tapi sebaliknya, siapapun yang diangkat oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menjatuhkannya. Maka pengen mulia, ikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.